Ini adalah polinom ke-11 matematika peminatan belajar mudah bersama Ibu Rosidawati MPD. Tidak ada yang sukar, upayakan, usahakan, jangan sampai kerajinan menjadi kendur ya. Jangan berkurang kerajinannya karena kamu sudah memiliki kemampuan yang sangat besar, yang sangat bagus. Harus semakin diasah supaya tidak menjadi tumpul ataupun berkurang ya. Sama seperti pisau, harus selalu diasah supaya semakin tajam. Mari kita berlatih video pembelajaran mengenai jumlah perkalian akar-akar polinom ya. Iya, baik, sekarang ke soal yang pertama. Soal yang pertama, di sini diketahui suku banyak berderajat 3. Ibu bacakan, suku banyak berderajat 3 memiliki akar. Salah satu akarnya adalah 0. Suku banyaknya X pangkat 3 plus AX kuadrat plus BX plus C. Jadi ada suku banyak belum lengkap koefisiennya, ada A, ada B, ada C. Koefisiennya belum diketahui berpangkat 3, tapi yang diketahui salah satu akarnya adalah 0. Nah, namanya akar berarti memenuhi. Kita substitusi, betul? Nah, sedangkan dua akar lainnya saling berlawanan tanda. Jadi suku banyak berderajat 3 jelas punya 3 akar ya. Lalu jika A plus B plus C sama dengan min 4 katanya, tentukanlah akar suku banyak tersebut. Suku banyak yang lainnya maksudnya ya. Salah satunya. Nah, diketahui suku banyaknya demikian, akarnya 0, berarti kita substitusi saja ya. 0 akarnya berarti 0 tambah 0 tambah 0, 0 pangkat 3, 0 kuadrat tambah 0, betul? Sama dengan tambah C sama dengan 0 yang ini. Namanya akar, salah satu akarnya kan 0, substitusi saja. 0, 0 pangkat 3 plus A, 0 kuadrat, begitu ya. X 0 kali B tambah C sama dengan 0. Sudah kita peroleh C sama dengan 0. Jadi, kalau kita menemukan soal-soal, manfaatkan dari semua yang diketahui. Nah, kemudian ada dua akar lainnya saling berlawanan tanda, dua akar lainnya. Nah, namanya juga suku banyak, kalau berderajat 3 berarti ada 3 kan? Nah, manfaatkan penjumlahan akar, perkalian akar. Manfaatkan itu. Nah, misalkan kita gunakan jumlah akar-akarnya. X1 tambah X2 tambah X3 jelas min B per A kan? Nah, X1 tambah X2 tambah X3 min B per A. Salah satu akarnya 0 katanya. Lalu dua akar lainnya saling berlawanan tanda. Berlawanan tanda kalau 3 sama min 3, kalau 4 sama min 4. Kalau X1 berarti sama min X1 ya. Kalau misalkan X2 dengan min X2, terserah bebas. X1 berarti yang berlawanan tanda dengan X1 min X1. Nah, kita manfaatkan yang diketahui. X1 tambah X2 tambah X3 min B per A kan. Akar-akarnya berlawanan tanda. Berarti X1 tambah, nah X2-nya harus berlawanan tanda. X2-nya kita ganti dengan min X1. Nah, bebas seperti kata Ibu bilang tadi. Ganti. Lalu akar yang lainnya 0, betul? Nah, ya, jadi X1 tambah min X1 tambah 0 adalah min B per A. Min B-nya itu adalah ini A. Ya. Min B
Ini A-nya 1, B-nya A, C-nya B, D-nya C ya. Jangan bingung nih. Nah, min B per A berarti min A per 1. Nah, sedangkan X1 tambah X min 1 adalah 0. 0 tambah 0 adalah 0. Kita perolehlah A-nya 0. Wah, jadi manfaatkan semua yang diketahui itu. Kemudian, apalagi nih salah satu akarnya 0. Dua akar lainnya saling berlawanan tanda. Sekarang, A plus B plus C-nya katanya min 4. Manfaatkan ini. A plus B plus C sama dengan min 4. A-nya udah tahu tadi 0. Lalu C-nya juga udah tahu 0. Substitusi. Ya, berarti 0 tambah B sama dengan min 4. Lalu B-nya berarti min 4. Bagus. Berarti kita sudah peroleh A-nya 0, C-nya 0. Nih, A 0, C 0, B-nya min 4. Berarti X pangkat 3 min 4X sama dengan 0. Inilah suku banyak yang dimaksud. Ya, X pangkat 3 min 4X sama dengan 0 kan mencari akar-akarnya. Jika tidak ada konstanta nih, nah ini pangkat 3, ini pangkat 1. Tidak ada konstanta, langsung saja keluarkan X nih. Karena tidak ada konstanta, berarti X keluarkan kali X kuadrat. X kali X kuadrat, X pangkat 3, X kali min 4X sama dengan 0. Nah ini kita faktorkan lagi X pangkat 2 min 4. Tentulah X plus 2 kali X min 2 ya. Nah, ini akarnya berarti 0, min 2, lalu ini 2. Ya. Nah, ini jelas salah satu akarnya ada 0. Nih, 0. Lalu akar yang lain berlawanan tanda. Min 2 dan 2. Ini nggak masalah X1, X2, X3-nya mau berditukar juga nggak masalah. Yang jelas akar-akarnya itu 0, min 2, dan 2. Jadi, akar lainnya adalah 2. Semuanya akar-akarnya adalah 0, min 2, dan 2. Maksud akar-akar di sini adalah 2 pangkat 3, 8, min 8 sama dengan 0. Kalau 0, 0 pangkat 3, min 4 kali 0 sama dengan 0. Lalu kalau min 2, min 8, min 4 kali min 2, plus 8 sama dengan 0 juga. Begitu maksudnya ya. Nah, tibalah sekarang pada kesimpulan. Apa sih kesimpulannya? Mudah saja. Akar itu artinya kita tinggal substitusi. Ada 2 akar yang berlawanan, jadi kita misalkan X1 berlawanan berarti min X1. X1 dengan min X1, begitu ya. Lalu semua olah dari semua soal yang diketahui, dari yang diketahui kita olah, begitu. Coba kita lihat kesimpulannya apa. Kalau salah satu akar adalah 0, masukkan 0 pangkat 3, 0 kuadrat kali A tambah B kali 0 tambah C sama dengan 0. Suku banyaknya belum lengkap. Nih ya, koefisiennya ini A belum diketahui, B belum diketahui, C belum diketahui. Nah, setelah kita substitusi, dapatlah hasil C-nya 0. Nah, lalu kita manfaatkan yang diketahui. 2 akarnya saling berlawanan tanda. Nah, 2 akar boleh di sini X1 dengan X2 saling berlawanan tanda. X2-nya kita misalkan min X1 karena saling berlawanan tanda. Akar yang lain yaitu 0. Nah, lalu kita jumlahkan. Jelas ini 0, 0, berarti A-nya 0. Nah, diperolehlah A-nya 0 dan C-nya 0. Kemudian yang diketahui A plus B plus C katanya harus min 4. Nah, manfaatkan ini. A plus B plus C sama dengan min 4. Katanya A-nya sudah kita peroleh 0. C-nya 0. Substitusi saja. Ternyata kita peroleh B-nya min 4. Dengan demikian, semua yang diketahui sudah kita manfaatkan. Ya. Penjumlahan akar-akar kita tahu adalah min B per A ya. Nah, jadi cari akar-akar lainnya. Nah, A, B, C sudah kita peroleh. X pangkat 3. A-nya 0. B-nya min 4. C-nya 0. Dengan demikian, suku banyaknya X pangkat 3 min 4X sama dengan 0. Mencari akar-akar suku banyak mudah. Kalau konstantanya tidak ada, langsung saja keluarkan X. Nah, lalu
X kali X kuadrat tentunya supaya X pangkat 3. Lalu X kali min 4 tentunya supaya min 4X. X kali X kuadrat min 4 itu sama dengan X pangkat 3 min 4X. Sama dengan 0, sama dengan 0. Nah, ini faktorkan lagi X kuadrat min 4. X plus 2 kali X min 2. Nah, jadi X kali X plus 2 kali X min 2 sama dengan 0 adalah X pangkat 3 min 4X sama dengan 0. Dengan demikian, akar-akarnya adalah 0, lalu min 2, lalu 2. 3 akarnya. Nah, 0, min 2, dan 2. Min 2 dan 2 saling berlawanan tanda. Jadi, yang diminta salah satunya, yaitu kita pilih adalah jawabannya A2. Ya. Nah, sekarang masih ke permasalahan yang sama menggunakan penjumlahan dan perkalian akar-akar. Baik, Ibu akan bacakan soalnya demikian. Jika 9 X1, X2 adalah akar-akar. 3 akar yang berbeda dari X pangkat 3 min 6X kuadrat min AX plus B sama dengan 0. Suku banyak ini atau polinom ini berderajat 3, A-nya 1, B min 6, C min A, D-nya B. Ya. Nah, akar-akarnya ada 3 dan berbeda. Ada 9, X1, X2 belum diketahui. Ini X1, X2, berarti X3-nya adalah 9 ya, ada 3. Nah, kemudian diketahui juga B min A sama dengan 5 katanya. Tentukan X1 tambah X2 ditambah X1 kali X2. Nah, ya, manfaatkan semua yang diketahui, ya. Coba kita lihat akar-akarnya ini berarti X1 tambah X2 tambah X3 rumusnya min B per A min 6 per 1 berarti 6. Dengan X1 X2 belum diketahui, X3-nya adalah 9, ganti 9, X1 tambah X2-nya kita peroleh min 3, 6 kurang 9. Ya. Kemudian kita lihat lagi. Sebentar. Nah, lalu kita manfaatkan rumus-rumus yang lain. Rumus perkalian X1 kali X2 kali X3, perkalian 3 akar, ketiga akarnya rumusnya adalah min D per A. D-nya adalah ini, A-nya adalah 1, berarti min B per 1 min B. Perkalian akar-akarnya, sedangkan X3 9 ganti dengan 9, berarti X1 kali X2 sama dengan ini dibagi, hati-hati, ini bukan pindah jadi plus atau jadi min, bukan ya, ini X1 kali X2 kali X3, kamu kadang-kadang suka ada yang salah. X1 kali X2 kali X3, X3-nya 9 sama dengan min B, berarti X1 kali X2-nya min B dibagi 9 ya. Kita hanya baru memperoleh X1 tambah X2 sama dengan min 3, X1 kali X2 sama dengan min B per 9 belum dapat kita selesaikan. Gunakan lagi yang diketahui ini dan rumus yang lainnya. Nah, rumus yang lainnya 3 akarnya X1 kali X2 tambah X1 kali X3 tambah X2 kali X3 perkalian 22 ya, 2 akar dari ketiga akar adalah C per A. C-nya min A ya. Nah, min A per 1. Jangan bingung dengan ABC ya. Nah, min B per 9 ditambah X1 kali X3. X3-nya 9. Nih, X3-nya 9. Masukkan semuanya. X3 9. X2 kali 9 sama dengan min A. Nah, min B per 9 tambah. Ini keluarkan faktornya sama 9 kali X1. 9 kali X1 tambah X2 ya, 9X1, 9X2 yang ini ya, sama dengan min A. Nah, lalu
X1 tambah X2 ada yang sudah kita peroleh nih, X1 tambah X2 min 3. Nah, berarti min B per 9, min 27 sama dengan min A. Kita peroleh persamaan dengan dua variabel. Kalau dua variabel tidak bisa kita cari, berarti manfaatkan yang B min A sama dengan 5. Boleh diganti B sama dengan 5 plus A. Boleh juga apa? A sama dengan B min 5. Terserah. Dua variabel ini harus kita ubah menjadi satu variabel, ya. Ubah B-nya boleh, A-nya boleh. Nah, ini yang tadi Ibu jelaskan sampai di sini, ya. Nah, lalu kita ubah dengan B min A sama dengan 5, berarti B-nya adalah, oh di sini misalkan nggak mau Bu, saya mau ganti A-nya saja, boleh. A ganti oleh, ini A-nya pindah, B min 5, bagus, berarti min B per 9, min 27 sama dengan min A. Boleh kamu, aduh ini terlalu banyak min, boleh dikali dulu min 1, berarti B per 9 plus 27 sama dengan A, sama ya. Lalu B, Bu, saya ingin mudah Bu, kali 9 aja dulu semuanya. Boleh, kali 9 B, kali 9, 243, kali 9 juga 9 dikali A. A-nya kita ubah oleh B min 5, ya. Supaya jadi satu variabel B semua. Nah, 9B, ini B, kumpulkan. Min 8B ya. Ini min 45, ini pindah. Min 45, min 243, berarti 288. Diperolehlah B-nya 36. Nah, B-nya katanya 36. Ya, pertanyaannya adalah, ya, pertanyaannya adalah X1 tambah X2. X1 tambah X2 tadi udah ada ya. X1 tambah X2 min 3 kan. Katanya ditambah X1 kali X2. Nah, X1 kali X2 adalah min B per 9. Ya, X1 kali X2 min B per 9. B-nya 36. Nah, min 36 per 9 adalah min 4. Berarti min 3 tambah min 4 sama dengan min 7. Nah, dengan demikian kesimpulannya adalah, kesimpulannya kita lihat, jika 9X1, X2 merupakan 3 akar, ada suku banyak, sepakat 3 min 6X kuadrat min AX plus B sama dengan 0, A-nya 1, B-nya min 6, C-nya min A, D-nya B ya. Ada 3 akar tentunya, 9, X1, X2, berarti X3-nya, X3 9. Lalu, B min A katanya 5, ya diketahui. Maka X1 tambah X2 apa? Ditambah X1 kali X2 apa hasilnya? Itu yang ditanyakan, ya. Nah, kita pergunakan penjumlahan akar-akar. X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan min B per A. Ini B-nya min 6, berarti 6. X3-nya ganti 9. Berarti X1 tambah X2-nya adalah min 3. Nih, min 3 kita peroleh, ya. Sekarang X1 kali X2-nya kita cari. Nah, perkalian akar. X1 kali X2 kali X3, min B per A ya. B-nya ini B. Nah, A-nya 1 ya. Nah, berarti min B. Nah, X3-nya diketahui tadi 9. X1 kali X2 kali 9 tentunya min B. Nah, ini X1 kali X2 tentulah min B dibagi 9. Dibagi, ini kan perkalian. Nah, X1 kali X2 min B per 9. Berarti B-nya harus kita cari. Betul? Nah, X1, X2 tuh, B-nya belum diketahui. Gunakan rumus yang lain, yaitu X1 kali X2. Ya, coba kita lihat. X1 dikali X2 tambah X1 kali X3 tambah X2 kali X3
Nah, ya, 3 kan akarnya X1 kali X2, tambah X1 kali X3, tambah X2 kali X3 adalah C per A. C-nya ini, min A. A-nya 1 ya. Nah, min A. Lalu, X1 kali X2, sudah kita hitung tadi min B per 9. X1 kali X3-nya, X3-nya ini 9, ya, 9. Ganti X3-nya oleh 9, 9X2 min A. Ini ada faktor yang sama, 9 keluarkan. Nah, diperolehlah min B per 9 tambah 9 kali X1 tambah X2 tadi sudah kita peroleh min 3. Nah, ini kita dapat persamaan dua variabel, ubah menjadi satu variabel. Caranya, kita lihat yang diketahui apa? Nih, B min A sama dengan 5. Boleh diubah B, boleh diubah A, ya. Ibu beri contoh di sini A yang diubah. A-nya berarti A-nya B min 5 ya. Coba kita lihat nih. Ya. Kita lihat. Nah, ini min B per 9, ini perhitungan yang tadi. Min B per 9, min 27 sama dengan min A. Lalu supaya saya ingin supaya tidak ada negatif, kali negatif semuanya boleh. A-nya kita ganti, lalu dihitung, kita perolehlah B-nya 36. Nah, berarti B-nya 36 kan? Berarti X1 kali X2 kita peroleh hasilnya, ya. Tuh, hasilnya min 4. Nah, dengan demikian X1 tambah X2 ditambah X1 kali X2 kita peroleh hasilnya adalah min 7, ya. Jadi, ya, tibalah pada soal yang terakhir. Coba kita lihat, ya. Diketahui suku banyak berderajat 3, akar-akarnya, nah, akar-akarnya membentuk barisan aritmetika dan suku ketiganya adalah 3 kali nilai suku pertama dan jumlah akar-akarnya sama dengan 12. Ya, maka sisa dari pembagian fx plus 6 oleh x kuadrat plus 1 adalah, nah, manfaatkan semua dari yang diketahui. Ya, akar-akarnya ada 3 karena berderajat 3, jumlah akar-akarnya berarti X1 tambah X2 tambah X3, katanya harus 12. Lalu ini X1, X2, X3 membentuk barisan aritmetik. Berarti X1 tambah X1 tambah beda, ini X2. Betul? Bedanya, selisihnya, X1 tambah beda. X3 berarti tambah beda lagi, X2 tambah beda, X1 tambah 2 beda. Ya. Jadi aritmetik itu dua suku yang berurutan, selisihnya sama. Suku kedua kurangi suku pertama, X1 tambah B kurang X1, B. Suku ketiga kurangi suku kedua, X1 tambah 2B, dikurangi X1 tambah B adalah B. Dijumlahkan harus 12, berarti dijumlahkan 3X1. B tambah 2B, 3B. Harus 12. Bagi 3 semuanya, X1 tambah B sama dengan 4. X1 belum kita ketahui, B belum kita ketahui, 4 belum, 4 sama dengan 4. Lalu kita manfaatkan yang diketahui adalah suku ketiga, katanya. Suku ketiganya adalah 3 kali suku pertama ini. Suku ketiga ini ya, yang ini ya. X1 tambah 2B, 3 kali suku pertama. Kita hitung, 2X1 sama dengan 2B. Berarti X1 bagi 2 semua sama dengan B. Suku pertamanya B. Nah, sini gabung. B tambah B. 2B sama dengan 4, berarti B-nya 2. B-nya 2. Nah, 2 nih, 2. B2. Berarti X1-nya 2. X1 2. 2 tambah 2, 4. Jelas di sini 6. Jadi akar-akarnya 2, 4, 6. Suku banyaknya X-2 kali X-4 kali X-6
Tapi kita membutuhkan fx plus 6. Domain x berubah jadi x plus 6. X berubah jadi x plus 6. X jadi x plus 6. X jadi x plus 6. Ini kurungnya berlebih ya. Lalu kita hitung x plus 6 kurang 2 plus 4. 6 kurang 4. X plus 2. Ini x. Inilah fx plus 6. Yaitu x plus 4 kali x plus 2 kali x. X plus 4 kali x plus 2 adalah x kuadrat plus 6x plus 8. 4x, 2x, 6x. 4 kali 2, 8. Ini ya. Dikali x. Kali lagi. X pangkat 3 tambah 6x kuadrat tambah 8x. Yang ditanyakan sisanya. Jika fx plus 6 dibagi x kuadrat plus 1. Nah, ini fx plus 6 ya. Dibagi x kuadrat plus 1. Nah, di sini pembagiannya boleh secara bersusun panjang, pembagian biasa. X pangkat 3 plus 6x kuadrat plus 8x dibagi x kuadrat plus 1. Yang ditanyakan sisanya. X pangkat 3 plus 6x kuadrat plus 8x bagi x kuadrat plus 1. Tentulah x. X dikali x kuadrat x pangkat 3. X kali 1x dikurangi. Habis. 6x kuadrat tetap, 8x kurang x 7x. Lalu ini 6x kuadrat plus 7x dibagi x kuadrat plus 1 berarti 6. 6 kali x kuadrat, 6x kuadrat, 6 kali 1, 6. Ya, 6 kali 1, 6. Kurangi, habis. Dikurangi 7x kurang 6. Jadi x pangkat 3 plus 6x kuadrat plus 8x bagi x kuadrat plus 1. Ini hasilnya, sisanya 7x min 6. Begitu. Jadi yang ditanyakan, fx plus 6 dibagi oleh x kuadrat plus 1, sisanya apa? X kuadrat plus 1 tidak bisa difaktorkan. Ya. Jadi kita gunakan pembagian biasa. Boleh juga ini cara lain nih, dengan cara manipulasi. Nah, X kuadrat plus 1 itu X kuadratnya adalah min 1. Betul? Sisa itu kan teorema sisa kamu udah paham ya. Teorema sisa, jadi fx plus 6. Teorema sisa itu tinggal nilai fungsinya saja. Sekarang ini pakai manipulasi. X pangkat 3 itu X kuadrat kali X ya. 6x kuadrat plus 8x. X kuadratnya katanya min 1. Nah, ganti x kuadrat dengan min 1, berarti min 1 kali x, nah, min x, 6 kali min 1, min 6, plus 8x, 8x min x, 7x, 7x min 6. Dengan demikian, sisa pembagiannya adalah 7x min 6a. Jadi boleh dengan manipulasi, boleh dengan pembagian panjang. Sekarang tibalah pada kesimpulan. Yang terakhir, soal terakhir, kesimpulannya adalah kalian hanya tinggal memanfaatkan yang diketahui dan penggunaan rumus-rumusnya. Ibu bacakan, fx suatu polinomial berderajat 3, akar-akarnya membentuk deret aritmetik, nilai suku ketiga 3 kali nilai suku pertama, jumlah akar 12. Jumlah akar 12, akar-akar membentuk barisan aritmetik, berarti X1, X2-nya tambah beda, X3-nya ini tambah beda lagi. Suku kedua tambah beda. Jumlahkan, hasilnya X1 tambah B sama dengan 4. B-nya beda ya. Suku ketiga, ini X1 tambah 2B. 3 kali suku pertama, 3X1, berarti X1 sama dengan beda. X1B, B tambah B, 2B, sama dengan 4, B adalah 2. B-nya 2, X1 2, berarti X2 4, X3 6. Suku banyaknya, ini 2, 4, 6 akar-akarnya,
Faktornya X-2 kali X-4 kali X-6. Fx. Tapi kita butuh Fx plus 6. Domain X, ubah jadi X plus 6. X ubah X plus 6. Semuanya diganti X plus 6. Hasilnya dihitung. Plus 6 min 2 berarti X plus 4. Dikalikan. Hasilnya demikian. Fx plus 6. X pangkat 3 plus 6x kuadrat plus 8x. Namun yang ditanyakan sisanya jika fx plus 6 dibagi oleh x kuadrat plus 1. X kuadrat plus 1 tidak dapat kita faktorkan. Lalu kita selesaikan dengan cara manipulasi boleh. Dibagi x kuadrat plus 1 sama dengan 0 berarti x kuadratnya harus min 1. Nah ini x pangkat 3 ubah. X kuadrat kali X. Ini tetap. X kuadrat kita ganti dengan min 1. Ganti dengan min 1. Dihitung hasilnya 7X min 6. Teorema sisa kan kita ingat apa? Sisa itu nilai fungsinya. Ya, ini dengan cara manipulasi. Atau kalau kamu nggak memahami ini, cara pembagian biasa. Hasilnya sama. Sisanya adalah 7X min 6. Nah, demikianlah video pembelajaran kali ini, ya. Video pembelajaran yang ke-11 mengenai penjumlahan akar-akar dan perkalian akar-akarnya. Sekali lagi, janganlah kerajinanmu menjadi kendur atau berkurang karena semua kemampuan yang ada padamu janganlah semakin menurun tetapi tetap semakin digali dan semakin tajam dengan banyak berlatih. Tetap semangat, ketemu lagi dengan video pembelajaran lainnya. Sampai jumpa.